Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah menerima siap dan diam kita dan segala ibadah kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kembali pembahasan kita di pekan yang lalu. Rasulullah SAW selepas sholat subuh kemudian beliau masih tetap di tempat sholatnya menghadap ke para sahabat. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang beliau memberikan nasihat, kadang beliau ngobrol bersama dengan para sahabat, kadang beliau bertanya siapa yang tadi malam bermimpi sehingga aku bisa mentakwilkan mimpinya, dan kadang Nabi bertanya adakah yang meninggal supaya kita bisa takziah, adakah yang sakit supaya kita bisa menjenguknya, sampai syukur kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi pulang untuk menyapa istri beliau satu persatu, dan yang dikunjungi terakhir adalah istri yang hari itu mendapat giliran Nabi menginap di rumahnya. Di kunjungan yang terakhir itulah Nabi bertanya, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Sesuatu ini maksudnya adalah sarapan, adalah makanan, tapi mengungkapkannya itu tidak definitif, sehingga itu memudahkan bagi orang yang ditanya, apakah kamu punya sesuatu? Bisa pisang goreng, bisa apa saja bentuknya makanan. Nah, kalau misalnya ma'in dan syai' kita nggak punya apa-apa yang Rasul, kata Nabi, fa'inni idzan sha'im, kalau begitu aku puasa. Nah, kemudian setelah itu pembahasan kita pekan yang lalu sampai di situ. Fa'idza atamma sallallahu alaihi wasallam tawafahu ala nisa'ihi ata ila al-masjid. Setelah Nabi selesai mengunjungi semua istri-istri beliau, beliau kembali ke masjid. Kemudian apa? Fa'idza dakhalahu shalla tahiyatul masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau sholat tahiyatul masjid. Di mana beliau sholat? Inda sariyatin tusamma sariyatul muhajirin, yaitu di belakang tiang, dan tiang itu disebut dengan tiang muhajirin. Jadi saya berikan gambaran sedikit tentang tiang-tiang yang ada di Raudhah. Katakanlah dari tiang yang ini 1, 2, 3. Jadi yang di sebelah sana, kalau kita Raudhah, masuk Raudhahnya dari pojokan situ kira-kira bab misah. Begitu kita masuk, nah tiang yang ada keramiknya yang nempel dengan dinding makam Rasul, yang pertama itu namanya Ustuwanah atau Sariyah, Ustuwanah al-Wufu. Disitulah dulu Rasulullah terima utusan. Kalau ada tamu, kalau ada utusan dari negeri tertentu, kabinet tertentu, Nabi itu duduk di situ, kemudian bertemu dengan para tamu. Kemudian yang berikutnya itu namanya Ustuwanah al-Hars, yaitu tempat di mana Rasulullah itu selalu dijaga oleh Ali. Sampai turun firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari keburukan manusia. Kemudian yang
paling ujung, paling depan itu namanya Ustuwana As-Sarir. Sarir itu tempat tidur. Di situ dulu Rasulullah SAW kalau tidur, kalau iktikaf itu tidurnya di situ, dan itu mepet dengan rumah Nabi SAW. Makanya dikisahkan bahwa Rasulullah itu ketika iktikaf, rambut beliau itu disisir oleh Aisyah, dan nyisirnya itu dari dalam rumahnya. Ada jendela karena mepet dengan masjid, maka disisir dari dalam kamarnya Aisyah. Kemudian bergeser ke sini. Ini katakanlah sini namanya Ustuwana Abu Lubabah atau At-Taubah, yaitu tempat di mana dulu Abu Lubabah mengikat dirinya ketika dia bersalah karena membocorkan rahasia Nabi, putusan Nabi terhadap Yahudi Bani Quraidah. Kemudian dia merasa bersalah, kemudian dia ke masjid, dia mengikat dirinya sendiri, dan dia mengatakan, aku tidak akan melepaskan ikatanku ini sampai Rasulullah yang melepaskan. Kemudian ketika datang waktu sholat, istrinya itu membuka ikatan itu, kemudian dia wudhu, dia balik lagi, nanti diikat lagi. Kalau sholat dilepaskan, tapi kalau nggak sholat dia mengikat dirinya di situ. Disebut dengan Ustuwana Abu Lubabah karena pelakunya adalah Abu Lubabah atau At-Taubah, karena nanti taubatnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru yang sebelah sininya itu namanya Ustuwana Muhajirin atau Sariyah Muhajirin. Dan disitulah Rasulullah SAW sholat sunat di tiang yang sebelah sini tadi. Jadi urutannya dari As-Sarir, kemudian Abu Lubabah, kemudian Ustuwana Muhajirin. Kalau bisa sholat di situ, persis dengan sholatnya Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang karena luasnya raudhah itu hanya 15 kali 22 terbukti urusan alam dunia, ya kan? Kadang-kadang begitu masuk dikira wis ning raudhah padahal belum. Askare ditakon raudhah ngono tok. Karena nek kabeh penting ning ngono, nanti gak kuat kan? Ngertinya wis di raudhah padahal itu belum masuk di raudhah, dan cirinya adalah dimulai dari tiang yang ada keramiknya, bukan tiang biasa, bukan, tapi dikasih tanda. Nah, Rasulullah SAW di situ. Wahia mutawasitatur raudhah, di tengah raudhah, wa kana yataharra as-salata indaha, dan Nabi itu mentengke lebih milih sholat di situ. Kemudian setelah sholat, ini berarti sudah waktu duha, sudah selesai, suruh sudah pulang, sampai sudah kembali lagi ke masjid. Nabi SAW duduk di sebelah timur masjid di dalam raudhah, masih di dalam raudhah. Berarti nek pengimamannya beliau di sini, maka beliau itu sholatnya nyender di sini, kira-kira di dinding ini, di dinding yang dinding makam yang belakangnya itu adalah kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah, kemudian apa? Rasulullah itu punggungnya menghadap ke dinding, kemudian beliau menghadapnya ke sini. Nah, kemudian wa kana hadzal liqa' ma'hudan. Pertemuan ini, majelis ini itu majelis rutin. Majelisnya majelis rutin. Kalau pas Nabi tidak safar. Nah, bihaitsu innaman arada an-nabiyya fi hadzal waqti, di mana ketika orang itu pada saat itu ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti ilaihi fil masjid, maka dia bisa datang ke masjid. Bisa datang ke masjid. Karena sini sudah jadwal rutin. Kalau beliau waktu duha, beliau itu ada di dalam masjid. Wa qad yaqilu sahabatu hawlahu aw yakthurun. Terkadang jumlah sahabat yang hadir itu sedikit, terkadang juga banyak. Nah, tergantung apa? Keluasan waktu mereka dan kondisi kehidupan mereka. Fa idza kanu qalilan wa halatu hawlan. Kalau jumlahnya yang datang itu sedikit, maka membentuk halaqah.
bentuk halakoh. Nyender bukan nyender ya, membelakangi rumahnya Aisyah, menghadap ke sini. Kalau yang datang sedikit maka membentuk halakoh, muter. Wa in kanu katsiran, kalau yang datang itu banyak maka membentuk dua simat atau dua soft. Jadi misalnya Nabi di sini itu garis begini, jadi saling berhadapan hatta yasila ilaihi wafid, tapi ujungnya tidak ditutup. Jadi ngeten. Ujung sini enggak begini. Nah, Rasulullah di sebelah sini ini begini. Tujuannya itu apa? Supaya kalau ada orang datang pengen ketemu dengan Rasulullah, itu langsung masuk ke sini. Karena terkadang ini kan saat orang nyambut gawe, jadi kok seandainya ada orang yang nggak punya waktu untuk ikut majelis bersama dengan Rasul, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bertanya langsung dengan Rasulullah, maka dia ulur salam kemudian masuk langsung ketemu dengan Nabi, selesai pertanyaan nyambut gawe mana. Nah, yang hadir di situ itu kan orang-orang yang punya keluaran waktu, dan orang Madinah adalah petani. Artinya petani itu kan tidak kayak pekerjaan yang lain. Nek wayahe bedol wine, wayahe tandur, ya mereka kerja. Tapi kalau di masa-masa setelah itu sampai nanti muncul al-buzur, muncul padinya, nah itu mereka baru berkegiatan kan begitu. Begitu juga dengan petani-petani korma, maka terkadang yang hadir sedikit, terkadang banyak. Kalau yang hadir sedikit maka membentuk halakoh, tapi kalau yang hadir banyak maka membentuk dua baris saling berhadapan, dan ujung dari dua garis itu tidak ditutup supaya orang yang ingin bertemu dengan Rasul itu bisa langsung ketemu. Fa'idza jalasa ila ashabihi tahaddatsa ilaihim. Ketika bermajelis beliau berbicara kepada para jamaah, para sahabat, dan beliau adalah makhluknya Allah yang paling fasih, perkataannya, wa a'dzabahum hadisan, yang paling obrolannya paling segar, wa abyanuhum adaan, paling jelas. Laisa kalamuhu hadza muslihan, bukan orang yang kalau ngomong omongannya cepat. Wala badi'an mutaqatti'an, juga bukan orang yang kalau ngomong itu lambat dan terbata-bata, putus-putus, bukan. Wa innama huwa faslun bayyinun, pembicaraan beliau, kalam beliau itu ada jedahnya dan sangat jelas. Walau sya'al 'addu ayyaudahu la ahsah, bisa dihitung, bisa ini perkataan paragraf pertamanya begini, nanti ada jedahnya. Jadi orang itu mudah sekali memahami perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka dari itu orang dulu, sahabat itu mudah sekali menghafal hadis Nabi langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi diberikan oleh Allah kelebihan memiliki kalam yang fasih. Dan Aisyah berkata, maka Rasulullah yasridul hadis kasirdikum hada. Nabi itu bukan orang yang kalau ngomong itu cepat seperti cepatnya kalian ketika ngomong. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Tapi beliau kalau berbicara itu dengan perkataan yang jelas dan ada titik komanya yang bisa dihafal oleh orang yang duduk bersama dengan beliau. Dan terkadang dan kebanyakan yang majelis pagi ini ada antara Nabi dengan para sahabat itu menggunakan metode diskusi, metode hiwar. Nabi bertanya kemudian mereka menjawab, bukan pembicaraan satu arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau memulai majelis pagi itu, majelis ilmu pagi hari itu dengan pertanyaan, ala unabbi hukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu
dosa besar yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatul zur, dan kesaksian bohong atau kesaksian palsu. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka untuk mengalihkan pemahaman mereka ke pemahaman yang lain. Seperti misal, jadi mereka memahami orang yang rugi itu begini. Nah, Rasulullah itu ingin memberikan satu makna tentang orang yang rugi itu tidak seperti yang mereka kira. Maka Nabi bertanya, manil muflis, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang rugi? Nah, sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang yang muflis, orang yang rugi itu orang yang tak punya dirham, dia tak punya barang. Nek dodolan barangnya, entah duitnya orang-orang, itu orang rugi. Itu pemahaman sahabat. Nah, Nabi dengan pertanyaan itu menginginkan mereka itu punya pemahaman baru yang lebih lurus, yang lebih benar. Nabi kemudian mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang rugi dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan sholat, pahala sholat, wa siyamin, pahala puasa, wa zakatin, pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadha, dia datang kepada Allah tapi dulu dia itu mencaci maki orang lain, misui, wa qadzafa hadha, menuduh orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan zina, qadzaf, wa aklu malal yatim, makan harta, wa aklu mali hadha, memakan harta orang lain, wa safaka dama hadha, menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadha, memukul, fayu'ti hadha min hasanatihi, maka fayu'ta hadha min hasanatihi, orang yang dizalimi itu diberi dari kebaikannya dia, pahalanya dia diberikan pada orang yang dizalimi. Wa hadza min hasanati, fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya dia, pahalanya itu sudah hilang, sudah habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya dia, ukhidha min khotoyahu, maka orang-orang yang dizalimi itu dosanya diambil, ditimpakan kepada dia. Itu loh orang yang rugi. Kenapa rugi? Lebih awalnya itu punya banyak pahala, tapi setelah dihitung-hitung terlalu banyak orang yang dia sakiti, terlalu banyak orang yang haknya dia zalimi, kemudian pahalanya dia diberikan pada orang-orang yang dia zalimi, dan ternyata kezalimannya dia masih, tapi pahalanya sudah habis. Akhirnya apa? Orang-orang yang dizalimi, dosanya itu ditimpakan kepada dia, maka dia berakhir tidak punya pahala, malah menanggung dosa. Faturihat alaihi summa turihat finnar, dosanya ditemplok kene dene, kemudian dia itu dilemparkan ke dalam neraka. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya supaya mereka itu menjawab. Seperti Rasulullah bertanya ketika beliau itu dikasih jumal nasi. Nek wit kelapa itu biasanya ditegur mati wonten pondone, wonten pondo sing nggo dhuwur ning tengah. Ini di warnane putih. Biasanya tegur wit kelapa wonten pondone ning cilik-cilik itu rebutan manis pondo. Nah ini kurma juga sama, ada pondonya. Nah Nabi itu diberi pondo. Kemudian Nabi berkata, akhbiruni bisyajaratin, beritahukanlah kepadaku sebuah pohon. Ini kayak buat tebakan supaya dijawab oleh sahabat. Beritahukanlah kepadaku pohon yang pohon itu menyerupai seorang muslim,
la yatahatu waruha, daunnya tidak rontok. Kemudian tuti ukulahatul lahini, dan dia memberikan manfaat setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu. Oh, diri mangan kurma kan ya iso meskipun musim kurma kan. Nah, itu maksudnya. Kemudian para sahabat itu kemudian terlintas di dalam benak mereka pohon-pohon yang ada di Badui, pohon-pohon yang ada di apa namanya padang pasir. Ya'udunaha alaihi, mereka menyebutkan itu. Wa huwa yaqulu fi kullin, dan setiap ada orang jawab bukan itu kata Nabi. Ada yang jawab pohon ini, bukan, kata Nabi bukan. Nah, kemudian ini kata Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terlintas dalam benaknya Abdullah bin Umar, dan saat itu usianya itu 10 tahun, dan dia yang paling kecil yang hadir di situ. Dalam benaknya dia ini kita kurma, ini adalah kurma. Kemudian Famadhara dia melihat Fa'idha fil majlis Abu Bakar wa Umar, tapi di majlis itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sesepuh-sesepuh yang lain, maka dia malu untuk mengatakannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika mereka tidak ada yang jawab, Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma. Loh iya, pohon kurma. Tapi tidak dibati. Kemudian ketika dia beranjak dari majelisnya Rasul dengan bapaknya, di jalan baru cerita dia sama bapaknya, Pak, jadi aku belum ngertos jawabannya. Jadi kalau ngertos jawabannya, kata Umar, lah kenapa kamu tidak jawab? Ya belum begitu, sesepuh, tua-tua orang Islam, aku bisa saya kita ondel-ondel, kita apa sini. Jadi dia pakai ilmu. Apa kata Umar? Demi Allah, seandainya kamu tadi menjawab, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki harta ini dan itu. Kenapa? Karena orang tua itu pasti bangga, gitu? Pasti bangga nih anaknya jadi wong pinter, anaknya jadi wong alim. Apa mana yang hadapan Rasul? Wah, beda harus iso, terus diiso diri. Wong tua mesti semangat. Nah, gitu. Jadi dia tahu, tapi dia ini apa namanya, dia itu pemalu. Dan Abdullah bin Umar ini orang yang sangat zuhud. Dia sangat zuhud. Bahkan berkali-kali dia harus pindah dari satu kota ke kota yang lain karena tidak mau diangkat jadi gubernur. Dan beliau di akhir hayatnya itu buta. Butanya kenapa? Butanya itu karena cara wudunya. Ini dia kan ijtihad. Jadi beliau kalau wudu itu kedua matanya dibasuh. Beliau itu memang madzhab sapa orang, madzhab sapa urun madzhab. Oh, dia ketemu langsung dengan Rasul. Ijtihadnya kenapa begitu? Karena wajah itu termasuk anggota yang wajib dibasuh. Oke, sampai sini. Dan mata itu letaknya di wajah. Artinya mata ini termasuk anggota wudu yang wajib dibasuh. Maka ketika berwudu gini, itu matanya dikasih air, diuncak sampai kemudian. Dan itu karena kesulitan beliau, kehati-hatian beliau, dan di akhir hayat beliau ini mengalami kebutaan. Orang yang sangat zuhud, sangat amat zuhud. Dan beliau punya anak namanya Salim. Dan Salim itu Abdullah bin Umar adalah anak yang paling mirip dengan bapaknya. Dan Salim adalah anak yang paling mirip dengan bapaknya juga. Dan Salim itu juga orang yang sangat zuhud. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia orang yang sangat zuhud, bahkan dan dia seorang alim. Ketika beliau itu sedang melaksanakan tawaf, kemudian ada khalifah dari Bani Umayyah
melihat ada Salim. Ini adalah cucunya Umar. Kemudian ditunggu sampai selesai dia tawaf, kemudian dihampiri oleh khalifah. Seorang khalifah menghampiri orang alim, bukan orang alimnya yang menghampiri khalifah, alhamdulillah. Kemudian bertanya kepada Salim, wahai Salim, mintalah kepadaku apa yang menjadi hajatmu. Salim balik bertanya, hajat apa ini? Hajat dunia atau hajat akhirat? Ya jelas hajat dunia. Hajat dunia. Kata Salim, aku malu sama Allah. Aku ini berada di rumahnya Allah. Kemudian masa aku minta pada selain Allah. Kata dia, ini di dalam rumahnya Allah, masa aku minta sama selain Allah. Oke. Khalifah, karena ini keinginannya khalifah untuk memberi hadiah kepada Salim. Ditunggu di luar Masjidil Haram. Ditunggu di luar Masjidil Haram. Kemudian dihampiri lagi, wahai Salim, mintalah apa yang menjadi hajatmu kepadaku. Ini sejauh ono-ono. Kemudian kata Salim, hajat apa ini? Hajat dunia atau hajat akhirat? Yuk, hajat dunia. Kemudian kata Salim, aku malu sama Allah. Malu kan yang jauh masjid, saya ini jauh kira-kira malu yang apa? Aku malu sama Allah. Kenapa? Mosok aku minta sesuatu pada selain Allah yang aku sama Allah saja tidak minta, yaitu dunia. Masya Allah. Yang dia minta itu jannah firdaus, yang dia minta itu surga. Kenapa? Dunia itu pasti. Ini kan setiap orang kan punya tingkatan diri masing-masing ya. Kadang-kadang ada orang yang jalur dunia, akhiratnya lali, gitu kan? Makanya ketika ada video viral orang di hadapan Ka'bah, Allahumma fulus, doanya itu Allahumma fulus. Orang yang di sampingnya tegur, idza sa'alta Allah fas'alil jannah, is'al jannah firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah surga. Kata dia, jannah fulus, kata dia. Surga ya duit bagi dia. Kemudian mungkin setahun atau lebih ya, ada video lagi tentang orang itu sudah jadi orang kaya dia. Orang itu sudah jadi orang kaya. Ya benar bola, tapi jadi video ini begitu. Kata Salim, aku tidak minta dunia sama Allah, karena Allah pasti ngasih dunia kepada saya, karena saya masih hidup di dunia. Masa aku minta dunia padamu? Aku malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan generasi yang baik itu adalah hasil dari riyadhahnya mbah-mbahnya dulu. Riyadhahnya, zuhudnya mbah-mbahnya dulu. Dan Umar meskipun dia pejabat tapi zuhudnya luar biasa. Dan Umar itu orang yang sangat mudah sekali ditegur. Orang ditegur maksudnya diingatkan. Orang yang mudah sekali hatinya tersentuh. Ketika dia sebagai seorang khalifah, kemudian Umar ini minta kepada bendahara negara supaya memberikan gajinya dia bulan depan kepada salah satu anaknya. Bendahara, gaji saya bulan depan tolong diberikan sama anak saya di Jamaah Takdim di Indonesia. Ditegur sama bendahara, wahai khalifah, apakah kamu berani menjamin bahwa bulan depan kamu masih hidup sehingga kamu berhak mendapatkan gaji itu? Nangis dia menangis. Dan ketika beliau mengambil fasilitas negara, fasilitas untuk dirinya, kendaraan atau yang lain sebagainya, dia umumkan di masjid, aku khalifah, gajiku sekian, fasilitas yang diberikan kepadaku ini dan ini, apakah kalian ridho? Apakah kalian ridho? Kalau rakyatnya ridho, ya dia lanjutkan. Tapi kalau rakyatnya tidak ridho, maka nggak dia lanjutkan.
Jangan sampai seseorang itu kemudian dimurkai oleh rakyatnya, disumpahi oleh rakyatnya. Na'udzubillah. Jadi dia ngambilnya bukan sembunyi-sembunyi, na'udzubillah, itu nyolong namanya. Kalau dia mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, tapi kalau dia syiarkan kepada rakyatnya bahwa aku dari negara itu mengambil ini dan ini, apakah kalian ridho? Kalau mereka ridho lanjutkan, kalau tidak, ya maka tidak boleh dia mengambil melebihi dari apa yang semestinya begitu. Nah kemudian wakana yukarriru ba'da kalamihi salasan, dan terkadang Nabi itu mengulangi sebagian perkataan beliau itu 3 kali. Untuk apa? Liyuqala anhu aw liyubayyina ahammiyatan, supaya mudah dipahami dan untuk menjelaskan pentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rubbama zada mubalaghatan fil ihtimam ka qawlihi wa yadhkuru al-kabair. Dan terkadang beliau itu mengulang-ulang untuk menunjukkan betapa apa yang disampaikan oleh Nabi sangat penting. Ala wa qaulazur, ala wa qaulazur, ala wa qaulazur. Dan dosa besar itu salah satunya adalah memberikan perkataan atau persaksian dusta. Karena kalau persaksian dusta sampai menjadikan orang yang seharusnya tidak dihukum kemudian dihukum, dosa. Dosanya tambah berat, dosanya tambah banyak. Dan terkadang beliau itu memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itu pertanyaan yang tidak diduga-duga oleh orang yang ditanya. Nabi bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang pagi hari ini berpuasa? Kemudian mereka kaget dengan pertanyaan itu karena mereka tidak siap. Ngerti ditakoni aku ya kosong, karena enggak ngerti kan. Walau arafu annahu sayas'aluhu la sa'u kulluhum, ngerti bakal ditakoni kosong kabeh gitu. Akhirnya mereka diam, enggak ada yang jawab. Maka Abu Bakar jawab, saya ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, man adza minkumul yawma maridun, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Mereka diam. Mereka ini bakal takoni aku tak ngomong tak kayak ini. Mereka diam. Terus Abu Bakar jawab, saya yang Rasul. Nabi bertanya lagi, man tabi'aminkumul yawma janazatan, siapa yang hari ini sudah ikut mengusung jenazah, ngantar ke jenazah? Mereka diam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, man amamikumul yawma miskinan, siapa yang hari ini, padahal ini majelis duha kan, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Maka mereka semuanya diam. Abu Bakar berkata, saya ya Rasul. Jadi 4 itu Abu Bakar semua sudah. Maka Nabi mengatakan, majtama'at hadhil arba' fi mri'in fi yaumin illa dakhala al-jannah. Tidaklah 4 hal ini berkumpul dalam diri seseorang pada satu hari, melainkan dia masuk surga. 4 hal dilakoni sedino. 4 hal ini dilakoni sedino. Iki menjadikan kita masuk surga. Yang pertama puasa. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga memberi jenazah dulu, jenazah. Kemudian memberi makan orang miskin. Esok-esok hari itu poso. Kemudian apa? Gawake mangan kanggo wong sing lara. Iki seluruh memberi makan orang miskin sama jenguk orang sakit. Berarti wong mati. Berarti wong mati. Berarti yang ini teriduan. Dina Senin poso. Ana wong lara gitu, digawakno makman. Ya, iki wis jenguk orang sakit kan, wis gawake memberi makan orang miskin. Bermakan wong mati, tapi nek itu diracun. Ya, jadi wis itu langsung masyaallah. Makanya jenengan golek omah sing cedhak kuburan, Pak. Sing cedhak kuburan, yang kira wong mati
langsung melu nyusun jenazah sampai ke pemakaman, ganjarannya ada. Jadi di Masjid Nabawi, di pintu yang setelah mensolati jenazah itu masya Allah banyak orang-orang memburu pahala. Mereka tidak kenal isi diusung sopo, tidak kenal. Pokoknya main botol, melakukan cepet sampai ke Bali, sampai ke pemakaman. Padahal dia nggak tahu. Nanti ikut melu murung, masya Allah. Padahal dia nggak kenal itu siapa. Ini para pemburu pahala. Warubbama istakhdama wasilatan idah. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan wasilah jelas ketika beliau sedang berbicara, seperti tentang diangkatnya amanah dari diri seseorang itu seperti orang yang tidur sang kenyuan, kemudian amanah itu diambil dari hatinya, kemudian tinggal bekasnya saja seperti arang yang digosokkan misalnya kertas putih. Laqad kana hadzal majlis ilmin wa wa'din. Majlis ini adalah majlis ilmu dan majlis mau'izah nasihat. Walakin lam takunil mawa'idh wa la ta'limu tatimu bi uslubil ilqa'iyyin ahadil ittijah. Tapi majlis ini bukan majlis satu arah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi menggunakan metode percakapan yang mengaktifkan para pembelajar dalam kegiatan belajar. Kemudian wa mimma kana yu'ammiru hadzal majlis al-istighfar al-kasir. Di antara yang membuat majlis ini hidup adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak beristighfar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan Nabi tidak pernah lepas dari istighfar dan taubat. Dan sahabat terkadang itu menghitung dalam satu kali majelis Nabi itu bisa beristighfar 100 kali sebelum beliau berdiri dari majelis itu, dan Nabi mengatakan Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur sebelum Nabi berdiri. Dan terkadang di majelis Nabi ini didatangkan bayi-bayi Madinah, kemudian Nabi mendoakan mereka, mentahnik mereka, dan memberkahi mereka. Jadi pas di majelis itu ada orang lagi anak, lagi berlahiran, kemudian dibawa ke hadapan Rasul supaya ditahnik sama Nabi, supaya didoakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibarokahi. Nah, di antaranya adalah Abu Husain radhiyallahu taala anhu datang membawa anaknya yang bernama Al-Munzir, namanya adalah Al-Munzir, dan yang memberi nama Al-Munzir adalah Rasulullah. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa namanya Fulan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan dia nama Al-Munzir. Munzir itu amdaro yunziru indaron, maknanya itu memberikan peringatan. Dan Rasulullah kalau misalnya gendong bayi, gendong anak kecil, kemudian anak kecil itu misalnya ngompol, oleh Nabi tidak langsung diberikan sama orang tuanya. Kenapa? Nanti orang tuanya mengira bahwa Nabi itu terganggu dengan itu. Ini enggak, tapi dibiarkan dulu supaya tidak menyinggung perasaan orang tuanya. Nek begitu ngompol merosot langsung dikekno dari orang tuanya, nanti orang tuanya tidak kepenak sama Nabi. Dikira bahwa Nabi ini terganggu dengan itu. Padahal menurut Nabi tidak, makanya dibiarkan dulu. Wa yuktafi majlisi bibawa kini simarin nakhil. Di majelis itu dibawakan kurma-kurma yang masih pentil, masih muda. Untuk apa? Supaya didoakan. Haitsu kanat tamru faqihatu ahli Madinah wa qudhihim wa lidahihim. Dan di mana kurma itu adalah makanan mereka, dan mereka bahagia senang ketika melihat buah pertama muncul. Maka mereka datang dengan membawa buah-buah itu yang masih muda itu kepada Nabi, dan ketika Nabi mengambilnya, Nabi berkata, ini kurma muda.
Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkailah kami pada buah-buahan kami, berkailah kami di kota kami, berkailah kami di sok kami, berkailah kami di mut kami. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba dan kekasihmu juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuk, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk keberkahan Mekah. Jadi Mekah itu barokah. Mekah ini berkah. Ning Mekah ora ana apa-apa tapi kabeh-kabeh ana. Ya kan? Wis gedang ora ana gedang. Ana gedang. Ora ana wit pete, tapi ana pete, Pak. Ora tahu untuk di toko-toko Indonesia nah itu ada. Jadi ini ono ana apa tapi kabeh ono. Nah dua-dua nopo wae itu ono. Duit belum tahu kamu. Kata guru saya orang Saudi, beliau mengatakan seandainya Rasulullah masih hidup pasti akan mengharapkan makan durian, katanya. Karena ngeluh ya, orang ngambuni. Terus dosen siji durian. Nah, justru kalau Nabi hidup akan menyuruh umatnya untuk makan durian, karena membuat semangat, membuat semangat habis makan durian. Apa malah jadi ecok, asam urat, darah tinggi. Allahumma barik lana fi samarina. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk keberkahan Mekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inni ad'uka lil madinati bi misli ma da'a li Makkah wa mislahu ma'ahu. Dan sesungguhnya aku berdoa kepadamu untuk Madinah seperti apa yang diminta kepadamu oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah dan yang semisalnya double. Nah, mintanya double. Setelah itu anak yang paling kecil yang hadir di situ dipanggil, kemudian kurma muda tadi diberikan kepada anak tersebut. Wa kana fi hadzal majlis fasihatun liturfati wal muzahil jamil. Dan di majlis ini juga ada guyonnya, ada bercanda, ada bercandanya. Ada bercandanya itu bukan bercanda terus, tapi ono. Walam yakun waqar majlis an-nabawi wala mahabata mahayyat sallallahu alaihi wasallam bima yahjuzu ashabahu an afiyatul hayya. Jadi kewibawaan kemuliaan majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi sahabat untuk ada sedikit candaan. Di antaranya cuma standar kelucuan orang Indonesia, orang Arab kan beda kan. Mungkin kadang-kadang itu bagi masyarakat tertentu itu lucu, tapi bagi masyarakat yang lain tidak begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabat, dan di hadapan Nabi itu ada seorang laki-laki dari Badui, ini Arab Badui. Kemudian Nabi berkata, dan Arab Badui itu terkenal dengan apa namanya, kekocakannya, keluguannya. Nabi berkata, Inna rajulan min ahli jannah ista'dzana rabbahu fi jannah. Ada seorang laki-laki ahli surga. Ini di surga ini. Nabi menceritakan ini di surga. Terus orang itu minta izin sama Allah untuk bertani, untuk nanam. Iki nih surga. Ini surga dadak nanam apa? Tuku yang besar loh. Lagi terlintas wis moro, tapi dene iki pengen tandur. Nah, kemudian Allah berkata kepadanya, Alasta fi masyita, bukankah kau bebas melakukan apa saja, harus bebas jalur apa wae? Kemudian laki-laki itu mengatakan, bala ya Rabb, nggih ya Rabb. Walakin uhibbu an azra, tapi kalau pengen tandur, kalau pengen bercocok tanam. Kemudian orang itu menebar benih. Fabadar tarfa nabatuhu wastiwahu wastihsaduhu. Maka setelah dilemparkan benihnya tadi,
itu langsung jeblos, langsung pukul, langsung dubur, langsung panen, langsung panen. Fakana amsal al-jibal, duri pada gunung, Maka Allah berkata kepadanya, dunaka ya ibna Adam, percuma wahai anak Adam. Fa innahu la yushbihuka syai', karena tidak ada yang akan membuat kamu kenyang atau puas. Jadi ahli surga ini orang kan mandek kan, dia menikmati terus. Nah ini kan kayak aneh gitu kan. Ning surga kok ana wong wis mlebu swarga kok pengen nandur, padahal karek jupuk, karek wis dirasani kok nandur. Nah, ada Arab Badui, setelah Nabi selesai berbicara, ada Arab Badui yang nyeletuk ya Rasul, wallahi la tajidu illa muhajiran aw ansoriyan. Ya Rasul, kalau nanti ini sapa iki nek awak muhajirin kok wong ansor, mergo sing gawe tani mereka nek wong ora ya Rasul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa bersama dengan para sahabat, dan tertawanya Rasul adalah tersenyum. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zalim fadhahika man fil majlis. Orang yang hadir di majlis itu tertawa, wa dhahikan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tertawa. Kemudian yang terakhir, wa yabdu anna hadzal majlis huwa majlis istiqbalil qadim minal wufud. Ini majlis yang biasa menyambut para utusan datang. Fa innal musafirina adatan yabituna kharijal Madinah. Para musafirin yang mau ke Madinah terkadang mereka itu nginep di luar batas Madinah, supaya pagi-pagi itu masuk ke kota Madinah di saat Rasulullah ada di masjid. Contohnya adalah utusan dari Mudhar. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal siang, dan kemudian Nabi melihat kemiskinan dan kekurangan yang menimpa mereka, maka wajah beliau itu berubah karena melihat kondisi mereka yang sangat memprihatinkan. Kemudian Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, menganjurkan mereka untuk sedekah, sehingga terkumpul 2 karung makanan. Wa yaghlibu 'ala dhann annahu al-majlis alladhi ata fihi Jibril fi surati rajulin syadidi bayadhi thiyab. Dan ini adalah besar kemungkinan ini adalah majlis di mana Jibril itu datang. Di hadis Arba'in Nawawi itu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawati sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta yajlisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan seterusnya. Hadis yang panjang. Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah dalam wujud manusia, dan datangnya itu pas majlis itu dalam wujud manusia, pakai baju putih, rambutnya hitam, tapi gak ada yang kenal. Kan aneh. Kalau misalnya dia pakai baju putih bersih, rambutnya klimis hitam, mestinya kan udah kenal, iki wong kene gitu. Tapi nek iki ra ana sing kenal, kudune rambutnya ora klimis, bajunya ora bersih, wong dene baru melakukan perjalanan safar. Jadi pemandangan aneh. Nah itu sopo? Mestinya kudune wong kene nek dilihat dari bajunya yang bersih, enggak dari mana-mana gitu. Kemudian Jibril itu datang kepada Rasulullah, kemudian duduk di hadapan Nabi, kemudian ini jempolnya itu nempel di jempolnya Nabi, kemudian tangannya malaikat tadi itu di atas pahanya, kemudian bertanya pada Rasulullah tentang apa? Tentang Islam. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Kapan kiamat? Nabi mengatakan, sing ditakoni ora luwih ngerti ketimbang sing takon. Nek ono alamat apa? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian tadi itu siapa? Mereka jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, dia adalah Jibril. Ataku
yu'allimukum amra dinikum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Dan Nabi Jibril biasanya kalau menyerupai manusia itu mirip dengan sahabat Nabi namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi